Haleluya, shalom. Senang sekali bisa bekerja sama dalam hal ini, dipercaya menyampaikan renungan ya oleh tim dari pelayanan MC itu ya, MC. Terima kasih Pastor atau Mr. K untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan renungan, mempersiapkan hati kita, saya pikir gitu, dan pikiran kita untuk masuk ke dalam sesi-sesi yang akan disampaikan. Saya tidak akan berbicara panjang sih, ya, cuma ya paling 10 jam lah, gampang lah itu ya. Nama saya Samuel Remy, saya melayani di dua bagian. Yang pertama di Yayasan Emas Indonesia. Yayasan Emas ini yang mengentaskan, yang ya begitulah ya, misi kami untuk membina, mendampingi dan mengentaskan anak jalanan di Kota Semarang, bahkan ada di kota-kota yang lain juga. Nah, dalam proses pengentasan itu, karena bukan hanya sekedar pendampingan, tetapi mengentaskan secara fisikal. Yang lebih penting lagi itu rohaninya. Nah, apa yang akan kita renungkan bersama-sama berdasarkan Tuhan mengajarkan kami sekitar 20 tahun pelayanan ini. Ya, dari rumah singgah, dari penjangkauan, dari kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan kepada mereka. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki ketika di awal dalam 2001, 2002 sampai sekian tahun untuk pelayanan ini. Nah, ini yang mungkin kami bisa membagikan kepada Bapak Ibu semuanya, yang saya pikir itu juga mendukung dari apa yang disampaikan dalam materi yang ada di 2 hari di tempat. Yang kedua, saya juga gembala di sidang atau di sinode GPDI. Gerejanya di mana? Di sini gerejanya. Jadi hari Minggu jam 8 dan hari Minggu yang sama itu jam 5 sore, plus hari Senin ada ibadah pemulung juga di tempat ini, dan beberapa kegiatan-kegiatan kami yang lain di bawah sinode Gereja Pantekosta. Seperti itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka Tuhan 1 ayat atau 2 ayat saja untuk kita bisa mengerti hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Mari saya akan membacakan kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian yang hadir di tempat ini. Yohanes 6 ayat 35 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, mari kita baca bersama-sama kalimat berikutnya, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, dan seterusnya dari pasal ini. Saudara, latar belakang dari ayat-ayat yang kita baca atau ayat yang kita baca maupun ayat selanjutnya itu kan peristiwa ketika Yesus habis memberi makan 5.000 orang, dan gitu ceritanya. 5.000 orang ini yang tercatat pria. Ada banyak penafsir Alkitab dalam sarjana teologi itu. Mereka berkata bahwa itu bukan hanya 5.000 orang, karena yang tercatatnya adalah para pria, belum anak-anak, belum wanita. Diperkirakan maksimal itu sekitar 20 sampai 25.000 orang, diperkirakan. Gitu seperti itu. Nah, ketika mereka datang, Yesus kasih mereka makan roti, roti fisik itu namanya. Lalu di ayat yang kita baca tadi ada roti yang berikutnya. Ternyata roti yang kalau dimakan itu tidak akan lapar dan haus lagi. Bahkan di ayat yang selanjutnya berkata, dia menerima hidup yang kekal atas roti itu. Ada roti fisik, ada roti yang turun dari surga. Saudara, melayani, apalagi pelayanan kontekstual kita ini ya. Saya kemarin lihat sebentar itu beberapa Bapak Ibu diajak langsung nginjil ya. Langsung, wah, Pak Bro nginjil kemana?
sama lah gitu. Di depan itu ada Pak, itu kuburan pahlawan itu. Oh, akeh jiwa-jiwanya di situ tuh. Tapi apakah masih bisa diinjili? Sudah nggak bisa Pak, sudah telat gitu. Waktu mereka hidup harusnya dapat itu kan seperti itu. Nah, saudara, ketika awal pelayanan kami, memang kami bukan gereja. Kami itu adalah anak-anak muda, waktu itu segerombolan anak-anak muda, Gua Adulam namanya, ya, ada Mas Imam juga di situ waktu itu gitu. Nah, kita kegiatannya sosial sama mereka. Beri mereka tempat tinggal, rumah singgah, ya. 2002 itu anak-anak jalanan di Kota Semarang kita kumpulkan. 25 anak pertama kali itu benih pertama itu dibawa ke rumah singgah. Lalu saya tinggal bareng-bareng mereka Pak. Tinggal bareng-bareng mereka loh. Kami susah, nggak punya apa-apa. Dan di Semarang ini saya tahu lah banyak pengusaha-pengusaha, saya banyak kenal pengusaha. Karena saya dulu udah berangkat dari satu gereja cukup besar di Kota Semarang. Saya ngerti tipikal pengusaha Semarang itu nggak bisa ditodongi pakai proposal Pak. Bener, wah dihina-hina gitu. Mungkin dikasih waktu itu, habis itu diceritain ke konco-konconya. Nah, pengusaha Semarang kan wongnya kui-kui tok saudara. Itu aja pengusaha Semarang. Full gospel, CNN, MOU, pergerakan-pergerakan Semarang itu pengusahanya itu aja. Itu sekali nama Anda, lagi pendetanya itu suka jalan proposal, udah langsung saudara ketemu orang, pendeta proposal gitu. Nah, saya ngerti itu dari tahun 2002. Maka kita nggak bikin apa-apa. Ya udah, kita tanggung aja sendiri penderitaan itu. Saya tidur di lantai bareng mereka Pak. Saya gondrongin rambut saya Kak Pastor K, lebih gondrong saya mungkin waktu itu. Lebih panjang rambut saya ya waktu itu, karena kontekstual kan. Nah, waktu itu terus terang kami lakukan aksi sosial, tinggal bareng-bareng, kasih mereka makan, kasih mereka roti fisik itu Pak. Kegiatan sosial menurut kami nih, kalau belum sampai di Yohanes pasal 6 hanya memberi makan 5.000 orang, mereka akan berkata kita baik. Wah, ini baik banget Pastor Samuel. Belum Pastor Deng waktu itu. Baik banget nih Samuel ini dan kawan-kawan. Tapi mereka apakah diselamatkan? Mereka tidak diselamatkan. Mereka hanya ngomong kita orang Kristen yang baik. Tapi mereka diselamatkan tidak. Karena yang menyelamatkan mereka itu roti yang sesungguhnya, yang turun dari surga. Katakan amin. Ya. Roti itu yang kita bagi, kita fisik mau entek berapa Pak, tetap haus mereka Pak. Anda bagi mereka sembako nih, kasih mereka roti, entek habis makan datang lagi. Endi Pak yang kemarin. Saudara, sekali Anda lakukan kebaikan bagi orang, ya, ini ada satu pemikiran ya. Saya lihatnya di TikTok gitu. Kalau kamu baik sama orang, Anda beri dia satu kali, dia akan berkata, wih luar biasa, baik sekali orang. Lalu Anda beri dia 2 kali, oh dia baik ya. Tapi kok dia memperhatikan aku ya? Anda beri dia 3 kali, kali yang ketiga dia berpikir, kayaknya ini kesusahan saya, tanggung jawab orang ini. Anda beri dia 5 kali, yes, konfirmasi. Berarti hidup saya, tanggung jawabnya dia. Kali kelima, Anda nggak punya apa-apa Pak. Pas satu ketika Anda nggak punya, Anda nggak beri dia, marah dia Pak. Orang ini pelit lah, orang ini begini, bener. Jadi tanggung jawab kita itu hidup mereka. Kan kampret ini. Mungkin pendeta-pendeta ya. Ya kan, itu yang terjadi Pak. Itu udah baik, mau sebaik apa Anda kasih makan mereka. Nah, waktu itu saya melihatnya sekian tahun. Ini Pak, kita baik nih. Kasih makan mereka, kasih makan. Nggak kenyang-kenyang Pak. Kasih mereka sembako pertemuan, bisa-bisa begini loh. Satu ketika orang-orang itu Johar Lama itu dampingan kami itu Pak, Johar Lama itu. Kalau kita kumpulan tahun itu pernah dengan Mas Imam itu sampai berapa ribu Mas? Sampai hampir 2.500 ya. Itu 2005 atau 2008 tuh kalau nggak salah dengan Mas Imam. 5.000 orang itu berapa orang? Kita kumpulkan, kasih mereka sembako. Kita bagi di pasar Johar, kasih mereka sembako. Bisa-bisanya bilang begini Pak, panitia orang adil, marah-marah, ngamuk-ngamuk, satu orang ibu dari Johar. Saya, kenapa Bu? Panitia orang adil nih. Masa sih kayak dapat pil aku. Lah, padahal saudara, sembakonya itu lagi tenteng 2 keranjang loh saudara. Lagi tenteng 2 plastik loh, penuh-penuh sembakonya. Panitia orang adil, bayangin saudara. Dia aja dapat 2 tuh, masih bilang kita nggak adil. Kadang-kadang kebaikan itu bukan solusi. Roti yang turun dari surga itulah solusi yang sesungguhnya. Nah, itulah yang lagi disampaikan oleh Pastor Keil dan teman-teman di tempat ini. Injil yang kita beritakan itu roti yang dari surga.
Kalau saudara mau baik toh, enggak dendek. Itu saya bilang begini. Sosial, hanya sosial, tanpa Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan itu jadi sosial. Sial terus kita, benar, karena kita nanggung kesialan orang kok, saudara. Benar, anak jalanan itu Anda panggil ya, Anda bawa nih. Ini tipikal anak jalanan nih, saya kasih tahu saudara. Dan hampir semua orang-orang kayak gitu. Di jalan mereka itu kan hidupnya bareng-bareng, berbaur. Ya, mereka kadang-kadang lebih firman dari kita. Apa yang saya punya milik bersama-sama. Itu udah biasa. Makanya kesetiaan mereka bagus ya. Pacar saya pacar kalian juga, pacar kalian pacar saya juga. Bener begitu, saudara. Betul. Apa yang saya makan, kamu makan. Apa yang kamu makan, saya makan juga. Ngono, Pak. Anda bawa ke rumah Anda nih anak jalanan. Oke. Wah, keren anak jalanan. Saudara, 2001 di Semarang saja 25 rumah singgah yang resmi. Di Indonesia waktu itu 150.000 anak jalanan. Tahun 2001, 150.000 anak jalanan. Paling banyak itu tahun 2005, hampir 250.000 anak jalanan seluruh Indonesia. Di Semarang 1.500 anak jalanan itu. Di Semarang 1.500, Pak. Itu JKI, semua gereja turun ke jalan. Tapi cuma bertahan sekian tahun, 2010 tutup KB, termasuk LSM itu. Kenapa? Karena begini, Anda bawa anak satu, anak rumah singgah, dia punya konsep milik bersama, ya. Tapi salah kan konsepnya, ya. Ada bawa mereka, ada makanan di meja makan Anda, itu juga berarti punya dia, dimakan sama dia. Ada punya Anda di kulkas Anda, dijipok, Pak, diambil, Pak. Ada HP, oh, milik Kak Samuel, milik saya juga. Makanya saya 15 kali, Pak, minimal hilang HP saya di rumah singgah. Beneran, betul loh. Tanya teman-teman. Itu di mulai yang tercatat, yang nggak tercatat, yang lali saya banyak. Motor, belum apa. Sosial, saudara. Sosial bener itu. Itu tanpa roti yang dari surga. Nah, baru 2010 kalau nggak salah, dengan Mas Imam, enggak. Kita harus berubah nih. Harus berubah. Harus Injil juga disampaikan di situ, nggak bisa enggak. Makanya di situ saya gabung dengan sinode. Jadi ada gerejanya, ada firman yang dibagikan, ada ayat Alkitab yang disampaikan, ada Yesus yang diberitakan, dikatakan amin. Benar, Pak, 10 tahun, hampir 10 tahun itu yang kami lakukan. Mohon maaf. Dari 100 anak lah misalnya, paling cuma 2 atau 3 yang jadi. Yang lain balik menaik ke jalanan. Balik lagi ke jalanan. Kenapa? Karena dia baik. Orang Kristen ini baik. Cuma hidup mereka nggak berubah kan. Firman Tuhan yang mengubah. Bukan kebaikan kita loh, Pak. Kebaikan Anda nggak mengubah siapa-siapa. Injil yang mengubah orang. Amin. Ya, itu yang diberitakan nanti itu. Itu Injil yang mengubah orang. Itu benar-benar roti yang luar biasa. Luar biasa. Kalau suka segera, saya malah bingung dengan ada gereja yang tiba-tiba beraksi sosial. Dia udah di level atas kan harusnya. Balik menaik ke situ. Tapi nggak apa-apa. Aksi sosial juga bagus, bukannya enggak. Bagus, jadi berkat. Beri roti mereka nggak berubah, mereka cuma ngomong kita baik, tapi kita yang berubah. Tapi beri Injil, mereka yang berubah. Dua ini memang harus jalan bareng. Nah, kami lakukan 2010 sebagai perkembangan kita. Baru Injil disampaikan, baru ada ibadah, baru firman Tuhan disampaikan. Berita firman itu benar-benar mengubah. Bukan hanya mereka diubah, kami juga berubah. Sekian tahun itu kami susah, benar, sial, benar. Sial, podo-podo susah. Podo-podo susah. Ada teman-teman bilang ini, pendeta Samuel dan kawan-kawan tuh maki mentok. Emang mereka sopo, kata dia gitu. Emang mereka siapa? Kok bagi-bagi makanan, kok buat rumah singgah? Loh, mereka aja susah. Bener, saya bilang gitu. Bener gitu. Mereka tanya, Pak, kita makannya biar. Podo, aku juga nggak makan. Gitu. Sama-sama kita nggak makan. 3 hari pernah puasa, Pak, di rumah singgah. Itu kami tampung, ada orang gila, 1 orang gila tuh, Mbak Kana namanya. Itu masih ada mungkin di seputaran pasar burung gitu. Yang ada ibu-ibu, mbak-mbak itu suka bawa kantong plastik, suka ngomel-ngomel sendiri. Kami pernah bina itu di rumah singgah. Ya baik aja sama mereka, baik, kasih makanan segala macam. Itu suka kumat, suka enggak, suka kumat, suka enggak. Kalau dia kumat bahaya, tapi dia suka masak. Suatu ketika dia masak pas posisi kumat. Kita makan, memang enak masakannya, nasi goreng, semua makan nasi goreng. Tapi kok nasi goreng ada ijo-ijonya. Saya belum pernah lihat ada nasi goreng bumbu ijo itu, Pak. Karena itu kayak, saya pikir apa ini? Saya nah, ini apa, Nang? Oh, ini kayaknya rumput di belakang rumah singgah. Jadi dia pikir rumput itu bumbu, Pak, kemangi atau apa ya. Diambil sama dia rumput, dicacah masuk nasi goreng.
tapi kok enak gitu. Wong Medan saya masak saudara, tapi enak. Tapi nanti bukan orang gila yang masak saudara, yang masak saudara. Itu anak binaan kami semua Pak. Itulah tadi perubahan dari roti hidup. Nah itu yang saya mau sampaikan sebagai permenungan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak rugi lah datang di tempat ini ya. Tidak rugi disampaikan sekian jam gitu. Karena saudara, firman Tuhan berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Itu hidup kekal. Yang kita bagikan kepada mereka itu hidup kekal. Itu yang membuat mereka tidak haus lagi. Rotinya lah, sembako Pak. Itu kita pelayanan pengulungan tiap Senin. Oke, nggak apa-apa di awal kita kasih sembako. Tapi lama-lama saya sudah mulai bilang gini kemarin. Itu ada sponsor, Pak, sponsor itu kumpulin mereka. Di awal itu baik banget, ekspektasinya tinggi dan sukacita banget dia orang. Bapak kasih berapa Pak? Saya kasih satu orang 50.000. Beda, gue Bapak. Gue pertemuan pertama 50.000 kasih ke mereka. Lah pertemuan kedua kan bareng kami. Lah kalau kita nggak kasih sejumlah itu kan, itu bisa maki-maki kita, ini duit sponsor dimakan kalau Samuel bisa kata gitu. Tapi saya bilang sama Pak Frank gitu, Pak, enggak, saya nggak mau kasih 50 ya, kasih mereka 35, turun lagi jadi 10.000. Kemarin turun lagi terus. Enggak, saya harus bilang begitu Pak. Karena kalau cuma kasih sembako, mereka datangnya cuma gara-gara sembako. Saudara bayangkan itu ada lagu kan gitu. Ku sembah kau Tuhan, di rumah sana. Ku sembako Tuhan. Ku sembako, jadi yang disembah mereka itu sembako Pak gitu. Itulah kalau cuma sekedar kebaikan manusia. Nah, menutup renungan saya pagi hari ini, marilah teman-teman, itu yang kita belajar bersama-sama pagi sampai sore. Ya kalau saudara masih antusias, masih boleh Pak hari Rabu, hari Kamis, Pak 1 bulan rokobo Pak. Bukan jadi tetap bersyukur, bersukacita. Kita dikirim orang yang luar biasa. Pastor-pastor ini sharing tentang bagaimana menginjil. Saya sempat baca ya kemarin itu, keren. Langsung praktek loh, langsung praktek ke lapangan. Ya puji Tuhan, kami juga berdoa ya agar benar-benar Tuhan bekerja di tempat ini dari pagi sampai sore. Mari kita tundukkan kepala kita berdua. Tuhan berkatilah sesi demi sesi akan disampaikan. Berkatilah semua kami agar menerima setiap pengajaran firman, setiap hal-hal yang baik, yang benar yang disampaikan kepada kami, untuk kami mengerti dan bukan hanya mengerti, tapi benar-benar melakukannya dan menjadi penyedia roti kehidupan itu di kota Semarang. Sehingga kami percaya Semarang dipulihkan Tuhan. Semarang menjadi berkat yang luar biasa bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan semua kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan kepada